Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang sejak Senin 10 Februari 2020. Indonesia dianggap sebagai negara maju terkait perdagangan global. Untuk mempertahankan posisinya sebagai negara maju, ada beberapa upaya yang perlu diterapkan untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, mari kita bahas upaya-upaya tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerintah terus mendorong kapasitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Tidak hanya fokus kepada peserta didik, tapi juga pemerintah memperhatikan kepada peningkatan sarana dan prasarana. Berdasarkan catatan, partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi menunjukkan adanya peningkatan. Selain bidang pendidikan, upaya peningkatan sumber daya manusia juga didorong melalui sektor kesehatan, sebab untuk menunjang sumber daya manusia yang mampu berdaya saing, kesehatan menjadi faktor utama. Sri Mulyani mengatakan, apabila ingin menyiapkan tenaga kerja yang sehat, produktif dan cerdas, maka investasinya harus dimulai dari usia dini. Bahkan pada saat seorang ibu sedang hamil atau akan melahirkan, itu akan menjadi fokus pemerintah. Kemudian dari sisi sistem pendidikan, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pendidikan usia dini. Mengingat pada masa tersebut merupakan usia emas bagi perkembangan otak manusia sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti pendidikan selanjutnya. Cara meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan karakter. Mendikbud berpendapat bahwa proses pendidikan hendaknya tak semata-mata terkait pencerdasan secara intelektual saja, tetapi juga pematangan emosional, sosial, dan spiritual yang memperkuat karakter bangsa. Pendidikan karakter dimaksud untuk membentuk insan berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, bertanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur. Hadirnya generasi Z yang terlahir di era digital serta pesatnya teknologi saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan para pendidik untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengoptimalan peran dari pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan. Selanjutnya, infrastruktur memadai dan telekomunikasi canggih. Secara makro, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong daya saing bangsa, mendorong investasi baru, implementasi teknologi baru, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur di Indonesia didukung dengan budaya atau pola pikir masyarakat Indonesia tentang betapa penting pembangunan infrastruktur. Bila kedua faktor tersebut terlaksana dengan baik, maka negara Indonesia dapat dipastikan memiliki infrastruktur yang memadai. Di Indonesia saat ini, kualitas dan kuantitas infrastruktur sudah terlaksana dengan baik. Baik infrastruktur keras, yaitu infrastruktur yang merujuk pada jaringan fisik seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan jembatan, maupun infrastruktur lunak atau non-fisik seperti pasokan listrik, internet, serta kesejahteraan sosial dan kesehatan. Selain itu, adanya telekomunikasi yang canggih di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Adapun beberapa contoh teknologi yang digunakan yaitu seperti handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Dengan munculnya kecanggihan teknologi di bidang telekomunikasi ini, selain memudahkan setiap individu, juga menambah wawasan mengenai pengetahuan dan juga tentang negara lain. Selanjutnya, upaya mengenai kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil. Selanjutnya, poin pertama, kepastian dan penegakan hukum.
dalam kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Poin kedua, keamanan dan ketertiban. Maksudnya ialah negara berfungsi untuk melaksanakan keamanan. Fungsi keamanan diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan keamanan serta personel keamanan yang terlatih dan tangguh. Ketertiban atau pengaturan. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Selain itu, fungsi pelaksanaan ketertiban ini untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan Poin selanjutnya, kestabilan politik dan demokrasi. Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis pula. Budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Partisipasi tersebut membangun dimensi demokratisasi yang horizontal maupun vertikal, yang membuka ruang bagi akses warga untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, sehingga keduanya bisa saling memperkuat dan berjalan simultan. Dengan demokrasi seperti pengembangan nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan warga, meningkatkan akuntabilitas dan responsif terhadap kepentingan publik, sehingga demokrasi tersebut berjalan menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, dengan adanya sistem politik yang stabil, maka dengan sendirinya pembangunan dalam bidang ekonomi juga akan baik. Dan stabilitas demokrasi juga dapat tercapai dengan kompetisi yang adil, pemilu yang reguler, diakuinya kebebasan hukum dan pers, partisipasi massa yang tinggi dalam sistem politik, serta adanya akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat. Poin selanjutnya tentang tata kelola dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi sendiri bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design, reformasi birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025, sehingga tetap berorientasikan pada pemerintahan kelas dunia, yang menjadikan Indonesia tetap berkembang dan sejalan dengan perkembangan yang ada di kancah internasional. Setiap negara maju memiliki lembaga yang dapat diandalkan. Pembentukan lembaga yang baik harus dimulai dari pemberantasan korupsi. Pada berbagai lembaga negara seperti bank, pemerintahan, dan pengadilan, korupsi sangat rawan terjadi dan keadilan sulit ditemukan. Akibatnya, korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan,
dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Adapun cara mengatasi atau memberantas korupsi yaitu yang pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat, yang kedua, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah, yang ketiga, eksistensi para aktivis, keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi, kelima, membangun pendidikan moral sedini mungkin, dan yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Kedaulatan pangan artinya Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan pangan yang beraneka ragam, tentu pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Yang kedua, yaitu kedaulatan energi, adalah kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan jaminan ketersediaan energi selaras secara tujuan dan konstelasi global, regional, dan nasional yang berubah. Kemudian yang keempat adalah kemaritiman. Upaya yang perlu kita lakukan, yang pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau, bangsa Indonesia harusnya menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya. Karena hal tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita dalam mengelola samudra kita. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Caranya dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan. Yang keenam adalah pariwisata. Upaya yang perlu kita lakukan yang pertama, melakukan pertukaran budaya. Pertukaran budaya merupakan salah satu bentuk dari diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata budaya. Yang kedua, eksibisi. Eksibisi merupakan salah satu bentuk diplomasi kebudayaan berupa festival, pameran maupun pertunjukan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar negara dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga pariwisata bisa memperkuat perekonomian saat ini dan perekonomian di masa depan. Oleh karena itu, upaya kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain penting dilakukan guna meningkatkan kualitas sektor pariwisata di Indonesia. Dan yang keempat, mendirikan pusat studi pariwisata, pusat promosi pariwisata, dan pusat budaya di Indonesia. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai negara maju dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia.